Halo Mbak Ayu, nanti jangan lupa meeting ya Ibu. Halo Mbak Javarta, gimana persiapan rapat nanti ya? Ini sudah siap, sedang saya siapkan. Oke, makasih ya Mbak. Halo Ibu. Elsa, saya langsung ke poin saja ya. Penjualan kita bulan ini turun cukup signifikan. Direksi mempertanyakan kinerja divisi marketing, Mbak Elsa. Baik Ibu, nanti kami akan siapkan untuk evaluasi internalnya. Evaluasi saja tidak cukup, Mbak. Saya butuhnya strategi yang jelas, target, timeline, dan langkah konkret. Jangan sampai bulan depan angkanya masih seperti ini. Saya minta segera didiskusikan ya, Mbak, dengan tim marketingnya. Baik Ibu, segera akan kami rapatkan dan laporkan hasilnya nanti ya Bu. Baik, saya tunggu progresnya ya, Mbak Elsa. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Gimana untuk persiapan rapat kali ini? Apakah datanya udah disiapkan? Mohon maaf Ibu, tetapi yang membawa datanya yaitu Mbak Nandan, tetapi Mbak Nandan belum datang dan juga dari kemarin sudah saya ingatkan terkait datanya, tetapi belum dikirim juga. Oke, kita tunggu Mbak Nandan dulu ya. Ini sudah 15 menit tapi Mbak Nandan belum datang juga. Dia jadi datang apa enggak ya? Kemungkinan Mbak Nandan datang Ibu, tetapi mungkin agak telat karena masih ada pekerjaan lainnya. Dan kita juga belum tahu karena Mbak Nandan belum memberikan konfirmasi kepada kita. Oke, baik, kita tunggu 5 menit lagi ya. Baik Ibu. Aduh, ya ampun. Ujian tuh ada aja ya segala macet. Mas bisa tolong cepetan gak? Saya ini udah ditunggu Mas di kantor, saya mau meeting. Bentar ya Mbak, itu di depan kan lagi macet. Ini sih ada jalan pintas atau enggak ya Mas? Saya perlu buru-buru banget ini Mas, sumpah. Iya Mbak, sabar ya Mbak, itu kan di depan lagi macet. Ini kita jadi nggak bisa buru-buru. Selamat pagi Ibu. Maaf ya Ibu, saya telat karena tadi saya harus ke rumah sakit dulu. Anak saya sakit. Baik, Bapak Mbak Nandan silakan duduk. Terima kasih. Baik, langsung kita mulai saja ya rapatnya. Dan baik Ibu. Baik, kita mulai ya. Seperti yang kalian tahu, penjualan kita ini bulan ini sangat menurun. Lalu sesuai agenda rapat kali ini, Mbak Nandan yang menyampaikan data analisis pasarnya. Apakah datanya sudah siap? Baik Ibu, datanya sudah saya siapkan, tinggal saya presentasikan saja. Baik rekan-rekan semua, ini merupakan grafik dari data penjualan kita pada bulan ini.
yang menurun sebesar 21%. Angka ini menunjukkan penurunan cukup signifikan dan bisa membahayakan keuangan perusahaan. Setelah saya analisis bersama tim saya, ternyata penyebabnya itu bukan karena effort tim yang kurang, melainkan penyebabnya itu dari strategi segmentasi pasar yang lama itu sudah kurang relevan untuk kita lakukan lagi. Maka saya berpendapat agar kita mengganti strategi segmentasi pasar kita untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan penjualan kembali. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Nandan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Silakan duduk terlebih dahulu. Terima kasih. Baik teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nandan tadi, penjualan kita bulan ini tuh menurun dikarenakan segmentasi pasar yang sudah tidak relevan. Nah, untuk teman-teman sendiri apakah ada pendapat? Mohon maaf Ibu, tapi saya tidak setuju dengan pendapat yang dibilang Mbak Nandan. Tadi kan Mbak Nandan bilang bahwa ini tuh salah segmentasi kita. Nah, tapi dari kenyataannya nih, dari penjualan lapangan itu, kita ini mendapatkan penjualan dari relasi-relasi kita yang lama, yaitu dari klien-klien lama kita. Nah, kalau penjualan kita turun, berarti kan itu salah marketingnya, bukan salah tim penjualan kita. Mohon maaf sekali ya Mbak Ayu, tapi saya itu sudah melakukan analisis pasar kita Mbak. Saya punya datanya, saya punya hasilnya. Konversi kita tuh turun bukan karena sales, tapi trust konsumen yang udah berubah. Jadi kita harus segera mengganti strategi segmentasi kita. Lah, tapi kalau emang ada datanya ya Mbak, harusnya Mbak kasih dong angka pastinya itu gimana. Mbak tunjukin ke kita, jangan cuma ngomong-ngomong doang. Bahkan dari tadi ya, Mbaknya tuh udah kita tungguin. Mbaknya nggak datang-datang, Mbaknya telat, Mbaknya nggak profesional. Wah, kok Mbak jadi nyalahin telat saya sih? Kan tadi saya sudah minta maaf. Lah, tapi kan kenyataan sudah Saya menunjukkan bahkan- kenyataan. Bahkan saya sudah menunjukkan loh datanya Mbak. Kok Mbak bisa sih ngomong kayak gitu? Lah, kenyataannya kan tetap aja Mbak nggak profesional karena datang telat. Wah, telat sedikit kan bukan berarti kita nggak profesional. Lah, kalau kita profesional harusnya kita datangnya tepat waktu Kalau Mbak, nggak telat. Kalau kita profesional, kita nggak bahas masalah personal di rapat. Loh, sudah cukup, hentikan Mbak Ayu dan Mbak Nandan. Harusnya ribut-ribut kayak gini tuh nggak perlu terjadi kalau emang supportnya udah rapi di awal. Kamu kan Jovanka yang bikin laporannya. Mbak, datanya udah aku rekap sesuai apa yang aku terima. Draftnya juga udah aku kirim 2 hari yang lalu, Lah, Mbak. tapi kan itu draft Jovanka, belum finalnya. Mbak kenapa sih dari tadi nyalahin saya pas awal? Sekarang Mbak nyalahin dia. Mbak kenapa sih sebenarnya? Loh, kan emang kenyataannya kamu sama Jovanka yang salah, Mbak. Mbak kok Mbak sekarang jadi kayak gitu sih? Loh, kan emang salah. Kesalahan kan ada di aku, jangan bawa-bawa dia lah. Oh, sekarang Mbak ngaku kalau Mbak salah. Sudah cukup, rapat kita sudah tidak kondusif. Kita break dulu 5 menit. Baik, saya mulai lagi rapat kita kali ini. Saya mohon kita berdiskusi dengan kepala dingin. Silahkan dulu, kita mulai. Oh ya, untuk Mbak Jovanka, saya tahu kamu intern, tapi di sini semua orang bebas berpendapat, jadi silahkan berpendapat tanpa malu, jangan takut juga terhadap yang lain. Baik Ibu, saya mau menyampaikan pendapat saya, apa boleh? Silahkan Mbak Jovanka. Jadi saya lihat penurunan terbesar itu di produk A Ibu. Engagementnya tinggi, tapi trustnya rendah. Dan menurut saya mungkin masalahnya bukan di promo, tapi di kepercayaan konsumen. Betul sekali Ibu, saya sangat setuju dengan Jovanka bahwa kita itu perlu mengganti strategi segmentasi kita untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Saya juga sangat sependapat sekali dengan Jovanka. Baik, terima kasih untuk pendapatnya Mbak Jovanka dan Mbak Nandan. Seperti yang kita tahu, semua pendapat itu penting, jadi kita juga harus mendengarkan pendapat dari Mbak Ayu. Silahkan Mbak Ayu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Nah, saya juga setuju Ibu dengan pendapat Mbak Jovanka, tetapi mungkin kita itu perlu mengkombinasikan antara cara penjualan lama kita dan strategi untuk mengembalikan kepercayaan konsumen ini. Karena kan ini kita kan punya relasi-relasi lama. Nah, ini tuh supaya relasi-relasi lama kita ini tetap memberikan loyalitas mereka kepada kita, Ibu. Baik, karena semua sudah mengutarakan pendapatnya, jadi giliran saya ya. Menurut saya, dari hasil rapat kita tadi, kita memang perlu untuk berkolaborasi agar tujuan kita dalam meningkatkan penjualan itu tercapai. Dan saya juga berterima kasih atas kerja sama kalian, dan saya sangat menghargai pendapat kalian. Jadi saya tunggu progres ke depannya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Ibu. Kami akan segera melaporkan hasilnya di bulan depan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu.
Wah, kalian lagi ngapain? Lagi bahas-bahas buat presentasi minggu depan ya? Iya nih Bu. Gimana hasilnya? Alhamdulillah baik Bu, penjualan kita juga sudah meningkat. Alhamdulillah. Ini nih kenapa pentingnya semua pendapat kita dengarkan. Lalu yaudah kalau gitu saya tunggu hasilnya minggu depan ya. Saya duluan dulu. Baik Ibu. Terima kasih. Karena penjualan kita udah meningkat nih, gimana kalau hari ini aku traktir ngopi? Boleh. Mau? Ayo. Aku mau yang americano yang baru. Boleh. Tiga. Tak sama, tak seperti saat pertama. Pikiran saja. Yang kalian tahu. Seperti pertama kali aku